Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Fadilzan Nasution, Program Pendidikan Akuntansi Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Di sini saya akan menjelaskan persediaan dasar akuntansi. Berikut ini beberapa materi persediaan dasar akuntansi yang akan kita bahas. 1. Pengertian persediaan akuntansi. 2. Konsep persediaan akuntansi. 3. Manfaat persediaan akuntansi. 4. Tujuan persediaan akuntansi. 1. Pengertian persediaan akuntansi. Persediaan akuntansi adalah pos-pos aktiva yang dimiliki oleh perusahaan untuk dijual dalam operasi bisnis normal atau barang yang akan dijual. Dapat disimpulkan bahwa persediaan inventory merupakan aktiva perusahaan yang menempati posisi yang cukup penting dalam suatu perusahaan, baik itu perusahaan dagang maupun perusahaan industri manufaktur, apalagi perusahaan yang bergerak di bidang konstruksi. Hampir 50% dana perusahaan akan tertanam dalam persediaan, yaitu membeli bahan-bahan berguna atau bahan bangunan. Sini kita akan membahas konsep persediaan akuntansi. Yang pertama, historical cost. Historical cost. Dalam metode historical cost ini, persediaan diukur berdasarkan pada pembayaran yang dilakukan di masa lalu atau harus dilakukan di masa yang akan datang oleh memperoleh barang atau jasa. Oleh karena itu, kalau pembayarannya dilakukan di masa yang akan datang, harga persediaan harus didiskontokan untuk mendapatkan present cost. 2. Current replacement cost. Current replacement cost. Konsep ini adalah untuk mengurangi kelemahan dari konsep historical cost. Banyak penulis dan komite prinsip akuntansi menyarankan menggunakan konsep SRC untuk mengukur persediaan dengan pertimbangan 3. Net realizable values dikurangi normal markup. Dalam konsep ini, persediaan dinilai dengan konsep realizable values dikurangi dengan gross profit margin yang normal, sehingga nilai persediaan merupakan nilai perolehannya menurut konsep realizable. Standard cost. Current standard mencerminkan biaya produksi di bawah kondisi harga dan teknologi yang sekarang dengan formula ditetapkan setelah melalui perhitungan standar efisiensi yang diinginkan, sehingga menyerupai replacement cost. Standard cost dapat diterima apabila di-adjust secara berkala agar mencerminkan kondisi sekarang, sehingga pada tanggal neraca standard cost secara layak merupakan appreciation cost berdasarkan salah satu cara penilaian yang diakui. 3. Manfaat persediaan akuntansi. 1. Menghilangkan risiko keterlambatan datangnya barang atau bahan-bahan yang diperlukan perusahaan. 2. Menghilangkan risiko dari materi yang dipesan berkualitas atau tidak baik sehingga harus dikembalikan. 3. Mengantisipasi bahwa bahan-bahan yang dihasilkan secara musiman sehingga dapat digunakan bila bahan ini tidak ada dalam pasaran. 4. Mempertahankan aktivitas operasi perusahaan, menjamin kelancaran arus produksi. 5. Mencapai penggunaan mesin. 6. Memberikan pelayan kepada pelanggan dengan sebaik-baiknya agar keinginan pelanggan pada suatu waktu dapat dipenuhi, atau produksi perlu sesuai dengan penggunaannya atau penjualannya. Di sini dari 7 manfaat persediaan akuntansi dapat kita simpulkan bahwa manfaat persediaan akuntansi lebih menguntungkan bagi penggunanya. Tujuan persediaan akuntansi. 1. Penentuan laba rugi periodik, mempertemukan harga barang yang dijual dengan hasil penjualan dalam periode yang bersangkutan. 2. Penentuan jumlah persediaan yang akan disajikan dalam neraca penilaian jumlah persediaan akhir pada periode IBS. Sekian dari saya. Apabila ada kata-kata atau penyampaian yang kurang tepat, saya mohon maaf. Terima kasih. Billahi fisabilil haq, fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.